Oke. Nah, oke. Dengan pembicara kita yang udah sangat terkenal, ini Kang Falah dari Planologi 2004. Saya moderatornya, mau moderator juga kudu nampang ya. Tah. Imlati, saya dari TL 2003. Saya di MBA angkatan 40. Nih Kang Falah nih angkatan 41. Nah, jadi junior gue. Junior. Ya, Jadi dibalik aja sama-sama. lah, saya moderator, tema pembicara. Nah, soalnya kalau moderator tuh bisa ngangkat kaki, kalau yang pembicara nggak bisa. Gitu. Bisa nyantai-nyantai kalau moderator, kalau pembicara mah nggak bisa gitu. Nah, Kang Falah ini karena gue nggak pegang CV-nya, jadi silahkan memperkenalkan diri dulu deh. Iya, langsung saya aja. Langsung aja. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Gajah Mada yang kece-kece badai banget ini hari Sabtu masih mau belajar dan temanya finance. Perkenalan diri dulu kali ya, nama saya Falah, Plano 2004, lanjut MBA angkatan 41. Tapi lulusnya agak panjang karena saya sampai last minute di MBA-nya sampai 2012 baru lulus. Masuk 2009 ya. Dari lulus kuliah terus bekerja, alhamdulillah keluarga memang diamanahin ada beberapa usaha. Saya lulus bekerja di perusahaan namanya Pandu Siwi di Bandung, tahu Pandu logistik? Pandu Siwi Sentosa masa nggak tahu sih? Kalau yang agak-agak tua biasanya tahu sih, kalau yang milenial nggak tahu biasanya. Karena memang masih ada kan Pandu Iya Logistik masih sampai ada sekarang juga sampai sekarang, masih. alhamdulillah masih ada. Pandu Siwi, terus ada juga di Camp Hulu Cai, sekarang sama istri punya usaha Cia Label sama Age. Pernah bekerja juga di beberapa proyek-proyek energi gitu ya, dan sebagian besar memang mainnya banyak di keuangan sih, nggak yang jadi keuangan corporate kebanyakannya, bukan, saya nggak gitu ngerti tentang perbankan dan segala macam, tapi kalau di keuangan corporate memang ada sedikit banyak ada pengalaman lah. Mulai masuk yang menariknya itu memang kalau di Tia Label karena kita UKM gitu ya, jadi memang mindset-nya agak berbeda dengan corporate mindset finance. Mudah-mudahan sih, boleh share screen? Boleh ya? Saya ada sedikit Enggak materi tuh. supaya nggak ini perkenalan, tak kenal maka tak aruf. Ini agak norak sebenarnya bikin PowerPoint-nya karena bikinnya malam-malam dan ya sudah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi ibu-ibu, kita sampai jam berapa? Imla? Masih di Itu mute? tulisannya jam 10 Oh, sampai sampai jam jam 11. 11. Jadi ibu-ibu karena supaya jangan terlalu berat-berat amat materi finance-nya, kita yang santai-santai aja. Materi saya nggak akan banyak-banyak, tapi nanti di sesi pertanyaan, question answer, tanya jawab, kita lebih bisa diskusi lebih asik kali ya kalau ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan pertamanya adalah, oke, lanjut. Ibu-ibu udah tahu belum finance itu apa? Kalau ada yang mau buka mic sih, saya boleh-boleh aja Teh Imla, atau ada yang mau diskusi langsung, saya tidak masalah. Apa Mangga itu kalau nggak salah finance? mah nggak di mute all kan sama saya juga. Mangga Hmm, sih. Siapa tahu ada ibu-ibu yang mau open ada mic. yang tahu persepsinya, kita samakan dulu finance itu apa? Jangan-jangan selama ini ngomong finance tapi juga belum terlalu paham gitu, atau masih berbeda persepsi. Sebentar. Ya, kita lanjut ya. Jadi apa itu finance? Kalau buat saya finance itu sebenarnya apa bedanya finance dengan accounting dulu deh. Karena kadang-kadang suka bertemu dengan beberapa orang yang mau ngomong finance, gue lagi perlu orang finance, ternyata perlunya orang accounting gitu. Gue lagi perlu orang keuangan, ternyata sebenarnya bukan orang keuangan, tapi accounting. Karena finance dan accounting itu sebenarnya dua hal yang agak berbeda menurut saya.
Tahu apa bedanya? Jadi, Teh Imla, apa bedanya finance dan accounting? Ya, kalau setahu aku nih ya, kalau salah mah koreksi aja Ya nggak gitu. apa-apa, dan ini juga Eh, nantinya versi saya, dah. Jadi kalau accounting itu lebih ngelihat ke historis karena dia itu fungsinya recording gitu. Yes. Recording membukukan ya, membukukan kenapa? Memang nanti dari accounting juga dipakai untuk salah satu decision making saat di finance gitu ya. Tapi kalau finance tuh lebih ke arah how to manage your money, your ya maybe your company's money or somebody else money, tapi intinya kan how to manage ya, sedangkan accounting tuh how to recordnya. Jadi kalau managing itu lebih arah ke depan, kalau accounting itu recording yang ke belakang gitu. Masya Allah, keren. Teh Imla, udahlah Teh Imla aja lah, ininya Duh, pematerinya. Saya bener kan gue aja. ngajar itu ya kali, Ya kenapa aku ampun, nggak bener. tahu? Jadi persepsi saya sih sama kurang lebih sama Teh Imla. Sebenarnya hanya masalah time frame aja. Kalau accounting itu bicara masa lalu gitu ya, pembukuan. Kalau finance itu bicara masa depan gitu. Jadi hasil accounting yang itu yang akan dibaca oleh orang keuangan untuk jadi tools decision making ke depannya gitu. Corporate decision makingnya salah satunya dengan baca accounting. Jadi kalau kata saya, kalau kita sebagai business owner atau CEO gitu ya, memang nggak harus jadi bisa accounting, tapi finance sih menurut saya skill yang harus dikuasai. Setelah stage satu di apa namanya di fase pertumbuhan sebuah perusahaan itu terlewati. Biasanya kan stage awal kita bikin usaha atau apa tuh pasti masalahnya di sales ya. Sales harus dinaikin dulu, sales di cara jualannya gimana gitu kan. Tapi once itu sudah tercapai dan problem berikutnya adalah biasanya kok gue banyak penjualan ada tapi duitnya nggak ada, cash flow nggak ada dan segala macamnya, terus nggak bisa tracking kemana. Nah itu salah satu fungsinya kenapa teman-teman yang ada usaha jadi pemahaman akan finance itu menjadi penting. Nggak harus bisa accounting, tapi finance menurut saya itu kalau nggak sunnah muakkadah ya fardu ain lah. Itu bukan fardu kifayah gitu ya buat seorang CEO atau business owner. Gitu teman-teman. Jadi finance itu sesederhana dengan accounting membedakannya tadi itu cuman time frame-nya aja. Kalau accounting itu masa lalu, finance kita bicara masa depan gitu ya. Terus kenapa harus finance? Kenapa harus bisa finance? Ada yang tahu ini si aki-aki ini aki-aki ini namanya ini apa tukang mebel karena nama dia Warren Buffett gitu ya. Kata Warren Buffett itu accounting is the language of business. If you don't understand accounting, don't invest yourself or manage a business gitu. Jadi sebenarnya language of business berarti hasil accounting itu harus bisa dibaca sebagai oleh seorang business owner, oleh seorang CEO. Bahasanya harus kita mengerti gitu. Lalu kita making decision dari situ. Jadi ya itu sebenarnya bukan understanding accounting itu berarti menguasai ilmu finance sebenarnya kan menguasai bagaimana membaca si report-report yang disajikan oleh akuntan perusahaan lalu membuat keputusan dari situ tentang perusahaan tersebut gitu. Nah, saya sosokan bikin segini, jadi business owner lo nggak perlu punya akun, nggak perlu bisa akuntansi, lo nggak perlu bisa ngejurnal debit kredit itu hire aja. Stop being CEO gitu. CEO tuh shift everything ini officer gitu. Jadi pada saat kita udah lewat tadi stage 1, sales kita sudah stabil dan segala macamnya sudah terkendali, market pasar sudah dapat gitu ya. Mulai masuk teman-teman itu memang sudah mulai masuk mindsetnya harus ke membentuk tim gitu. Jadi jangan jadi CEO lagi. Kalau di awal bisnis semuanya pasti jadi CEO gitu. Chief Everything Officer kan. Ya lu juga CS, ya lu juga marketing, ya lu juga operation, tukang packing sampai ke kurir sampai ke JNE-JNE-nya kita juga yang nganter gitu. Tapi begitu fase staging itu terlewati, berarti memang sudah harus siap-siap pada saat mau scale up hal-hal lain yang harus mulai diurusin karena nggak mungkin perusahaan itu buat saya ya nggak mungkin perusahaan itu bisa gede atau usaha itu bisa gede tanpa kita bikin tim yang proper gitu. Nah business owner pada akhirnya managing the dashboard gitu kan. Jadi
teman-teman kalau ibu-ibu kalau nyetir mobil di depan kan ada dashboard ya. Ada dashboard mobil di situ dengan segala indikatornya, ada RPM, ada kecepatan, ada fuel. Nah, buat saya di bisnis itu dashboard kita itu adanya di finance yang paling utama. Bisnis dashboard itu ada di finance. Jadi memang bisnis owner nggak perlu bisa akuntansi, tapi kita harus sih mengerti keuangan pada saat kita mau scaling up. Kenapa lagi? Ya satu tadi saya udah nyebut bisnis dashboard. Kalau buat teman-teman yang Muslim, saya pun Muslim, ini menjadi lebih penting lagi karena laporan-laporan keuangan itu menjadi salah satu tools atau memang hanya itu toolsnya untuk kita ngitung zakat gitu. Harapannya sih dengan nomor 2 ini jadi lebih semangat untuk membuat si laporan-laporan keuangan yang rapih di perusahaannya gitu, supaya utamanya ya memang buat ngitung zakat, jangan sampai kurang hitung atau nggak kehitung, atau ada tahu belum hitung zakat tuh dari mana zakat perusahaan itu gitu, jangan sampai nanti salah. Nanti kita coba singgung-singgung dikit lah masalah ini. Nah, basic knowledge tentang finance itu ada 3 sih buat saya. Yang minimal banget harus kita mindsetnya sama ya. Ada konsep dasarnya dulu, reportingnya sama rasio-rasio keuangan. Itu doang sebenarnya yang harus dikuasain gitu. Konsep awalnya itu yang pertama yang paling sering, ini kok kurang N. Yang paling sering terjadi adalah disamakan antara pengeluaran dengan biaya gitu. Dan disamakan antara pemasukan dengan pendapatan. Oh, bukan kurang N, ini karena pindah laptop jadi si N-nya pindah ke bawah gitu. Hari ini pulang enggak, hari Ahad gitu. Nah, maaf tadi anak saya ngajak bicara. Basic konsepnya adalah pengeluaran itu tidak sama dengan biaya. Ini minimum banget yang harus dipahamin gitu ya. Pemasukan itu tidak sama dengan pendapatan. Seringkali saya ngobrol sama UKM, sama business owner yang baru mulai gitu ya, pada saat mereka hanya mencatat keluar masuk uang. Lalu ya biayanya semua pengeluaran dicatat sebagai biaya gitu. Kalau misalkan saya di dunia fashion sekarang gitu ya, menurut teman-teman kalau beli kain itu biaya bukan? Biaya bukan, teman-teman? Ya udah, karena nggak ada yang jawab, saya terusin aja. Biar beli kain itu bukan biaya. Gitu. Kalau di teman, Ada yang jawab tuh ada mana bukan sih? katanya. Tuh di chat, Oh, di chat tuh nggak muncul di gue ya. Oh iya benar. Ada tuh. Ada. Dari Mbak Putri Sirvasari. Iya, Putri jadi Sirvasari. ini dulu aja kuasain gitu, jangan sampai salah bahwa semua pengeluaran adalah biaya. Biasanya yang membingungkan antara kok gue penjualan banyak, untungnya ada di bukunya tapi nggak ada cash flow-nya, ya karena mixed up antara pengeluaran dan biaya dan pemasukan dan pendapatan gitu. Teman-teman harus bisa make sure pengeluaran dan pemasukannya itu masuk pos mana. Kalau yang dikuasai. Jadi kalau biaya itu konsepnya adalah saat kita sudah merasakan manfaat dari aset yang kita punya gitu. Jadi kalau misalkan kain itu menjadi biaya pada saat si kain itu sudah jadi baju, lalu baju itu sudah terjual karena asetnya sudah tidak ada lagi di kita kan, baru itu jadi biaya. Tapi pada saat kita keluarin duit beli kain gitu ya, sebenarnya kita hanya merubah aset dari yang asalnya cash menjadi bentuk lain yang berupa barang gitu. Jadi kalau di accountingnya ya cuman pindah dari pos cash menjadi pos inventory gitu doang. Pemasukan pun belum tentu pendapatan gitu, uang masuk belum tentu pendapatan, bisa jadi itu hutang gitu ya. Pendapatan pada dasarnya prinsipnya adalah pendapatan itu pada saat kita sudah memberikan jasa atau barang yang kita jual kepada pembeli baru bisa dibukukan sebagai pendapatan. Contoh misalkan, walaupun kita belum dapat cash-nya gitu ya, kita udah ngeluarin barang yang kita udah kirim ke sana, berarti barang kita sudah keluar, walaupun dia belum bayar, itu sudah bisa dibukukan sebagai pendapatan. Gitu. Jadi jangan disamain antara cash out
dengan biaya dan cash in dengan pendapatan. Kalau itu disamain, yaitu awal mula terjadinya huru-hara dalam perusahaan. Kalau kecepatan atau membingungkan boleh dipotong, teman-teman. Yang kedua yang harus dipahamin financial report tentu. Financial report ada berapa, ibu-ibu? Kalau ada yang tahu, saya kasih tepuk tangan. Tepuk tangan doang. Jangan salah, di sini ada 7 hadiah loh. Yang mana 2 itu katanya untuk pertanyaan terbaik, yang 5 lagi Oh, ada gitu ya? iya, jangan lupa. Jadi ini tuh ada 2 sponsornya, satu Jafra ya, dari Teh Di luar, Tia. Yang ngomong sih Teh Tia, jadi beneran dari bukan, Teh Tia bukan, apa bukan bukan, saya bukan, tak bukan, tahu. bukan. Heeh, tapi yang satu lagi ya yang 5 hadiah lagi ini dari Zoya, kita punya sponsor loh. Ini kok keren Wis. banget sih, ibu-ibu Gajah Mada ini gimana sih? Ada 5. Nah, nanti yang pertanyaan terbaik nih yang apa ya? Pertanyaan dan jawaban terbaik itu kan itu. Bentar nih, ini siapa nih? Nah, apa? Jadi nanti ini kan secara hadiahnya ada 5. Kita Keren. niatnya mau Udah tahu. pakai kuis-kuis juga kan. Kang Fala katanya udah bikin kuisnya, mau mantap. Nah, yang 2 ini nanti untuk pertanyaan terbaik yang Jafra itu. Nah, sedangkan yang 5 ini nanti boleh aja nih kita bagi dulu dari yang jawaban pertanyaan yang nanti kalau ada Oke. pertanyaan jawab-jawab 2, yang 3 lagi untuk yang hasil kuisnya terbaik. Gitu ya. Tuh, ada Teh Lintang, Wahyu Mukti, betul tuh jawabannya. Ada 3. Nah, Benar, teman-teman, ada 3. Ada 3 laporan keuangan yang harus disajikan oleh seorang akuntan kepada manajemen gitu ya, dan untuk dibaca oleh si owner-nya. Ada 3. 3 itu mana sih? Nah, ini dia. Pertama, neraca keuangan atau bahasa kerennya balance sheet gitu ya. Balance sheet itu sebenarnya sederhana banget. Dia cuma ngegambarin aset kita itu, kan gini, sebenarnya pada saat kita berusaha berarti kita memisahkan antara aset pribadi kita dengan aset perusahaan. Kita menempatkan aset kita ke dalam perusahaan. Nah, neraca itu sebenarnya hanya bicara aset kita itu sumbernya dari mana. Apakah dari hutang atau dari modal kita sendiri gitu. Jadi pada saat kita misalkan naruh duit 100 juta ke dalam usaha kita gitu ya, plek. Nah, 100 juta itu sumbernya mana sih? Jadi sebelah kirinya itu adalah nilai aset kita, sebelah kanannya itu sumbernya dari mana gitu doang, sebenarnya sederhana banget kan. Jadi misalkan sekarang punya asetnya dalam bentuk duit doang gitu ya, 100 juta, 50 juta dari modal sendiri, 50 juta pinjam temen gitu ya. Kira-kira gitulah. Gampang banget kan. Nanti 100 jutanya ini berubah-ubah, misalkan kayak tadi 100 jutanya dirubah dulu jadi aset, jadi KN 25 juta gitu ya. Berarti dalam sebelah kiri cash-nya punya 75 juta, KN nilainya 25 juta, yang sebelah kanannya sama, tetap 50 dari modal, 50 dari pinjaman. Sederhana banget sebenarnya gitu doang. Jadi nah, basic ini balance sheet ya. balance sheet. Ada nama lain sedikit ya. Kalau sekarang tuh dikenalnya Ada bukan balance sheet. Sekarang tuh namanya apa? statement of financial position. Luar Sama-sama biasa, aja. gue nggak update coy. Nggak, namanya aja katanya tuh untuk memberikan persepsi bahwa memang balance sheet itu kan posisi kondisi keuangan saat ini Iya, gitu. iya. Itu dia. Makanya sekarang namanya tuh statement of financial Kalau bahasa position. Indonesia masih sama ya, neraca keuangan kan. Sama. Sampai saat ini belum ada bahasa lain sih Nggak gitu. ada bahasa Apa? lain kan kalau bahasa Indonesia mah ya. Iya, oh. Ya kenapa kalau bahasa Indonesianya disebut neraca? Karena salah satu cara ngecek balance apa laporannya benar apa enggak ya kanan kiri harus sama gitu, harus seimbang. Kalau lo kanan kirinya 100 satu 120 ya dipastikan sudahi saja si akunting yang buatnya gitu karena dia sudah tidak bisa membuat neraca keuangan yang seimbang. Gitu. Yang kedua itu laporan rugi laba, income statement. Kalau dulu saya belajar namanya income statement. Kalau ada perubahan tolong diupdate Imla. Masih Ini sama ini mah. ngomongnya Sama. hanya profit loss gitu. Biasanya kalau business owner paling sering ngelihatnya di sini gitu. Lu untung berapa, bottom line-nya berapa gitu kan. Padahal kadang jarang-jarang ada yang ngelihat ke sini, apalagi ke yang sini nih, statement of cash flow. Statement of cash flow itu, yaitu dia bicara cash flow, itu pengeluaran pemasukan. Kalau teman-teman ada tadi kita bicara pengeluaran pemasukan itu seperti apa, adanya di laporan yang ini nih. Biasanya 2 ini sering kali perusahaan punya, tapi yang ketiga ini kadang-kadang banyak perusahaan juga yang tidak terlalu aware terhadap si statement of cash flow gitu. Padahal ini kalau
Kalau mau diolah dengan baik sebenarnya bicara banyak hal sekali gitu. Dibagi menjadi 3, ada operational cash flow, financial cash flow, dan investment cash flow gitu. Kalau operational cash flow itu cash flow yang dipakai untuk operasional gitu. Gila gue cuma nerjemahin doang. Jadi ya beli kain, dapat dapat penjualan gitu. Jadi itulah operational cash flow gampangnya. Kalau financial cash flow, keluar uang, masuk uang gitu. Jadi minjemin, dapat utang, itu financial cash flow. Kalau investment cash flow, keluar uang untuk dapat aset atau diinvest baru oleh seseorang, ya investment cash flow gitu. Misalkan beli mesin, masuknya ke investment cash flow gitu, bukan ke operational cash flow. Kurang lebih kayak gitu ibu-ibu. Jadi tiga laporan keuangan ini yang harus mulai familiar, harus mulai dibaca-baca gitu ya pada saat kita sudah melewati stage 1 dari bisnis kita gitu. Coba nih kalau sedikit aja ya terkait yang tadi kan 3 Silakan. laporan keuangan nih, maaf ya moderatornya potong-potong. Ini Ini moderatornya buat Bu jadi dosen. gambaran nih buat ibu-ibu. Nih kalau kita tuh ceritanya kan punya usaha ya, terus udah gitu udah mah kita misahin itu si rekening perusahaan sama ya maksudnya rekening si usaha sama kita gitu ya. Tapi kok duitnya kelihatannya nggak ada melulu, itu sebenarnya ngeceknya kemana sih gitu? Dari 3 laporan itu yang dicek yang mana coba? Di sini. Di Cara sini paling bisa. mudah untuk mengecek kemana sih duit kita, padahal apa ya, untungnya ada. Jadi kita Tapi ngecek tuh, oh duitnya itu tuh harusnya untung, tapi hilangnya kemana duit kita? Nah, ada yang tahu nggak kemana gitu? Ceknya laporan yang mana gitu. Ini benar jawab. insight aja sih ya. Jadi katanya sih ya, yang lebih apa ya? Kalau nah itu pinter banget tuh yang jawab, cash flow itu dia. Jadi suka ada yang nggak bikin cash flow karena rada ribet emang bikinnya ya. Tapi untuk mengecek kemana duit kita perginya, secara Itu sih cash yang kok ketiga. nggak ada di dalam rekening gitu ya. Nah itu tuh carinya di statement of cash flow itu. Ya kenapa? Karena misalnya ya kita investasiin, kan cash flow untuk investasi juga kita lihatnya di yang bagian cash flow itu tuh. Jadi kemungkinan misalnya secara operasional dia untung, tapi ternyata kita terlalu banyak nimbun inventory, nah itu kan nggak jadi Nah, cash flow kan, benar gitu. banget. Terus juga misalnya kita untung tapi duitnya dibeliin apa Mesin. perkakas untuk ya equipment untuk kita produksi selanjutnya. Nah kan duitnya ngendap ke equipment itu ya ke peralatan itu. Nah itulah kenapa harusnya bikin cash flow. Ini banyak yang meng-underestimate nih cash flow gitu. Padahal Betul. duitnya larinya di situ. Betul banget. Saya sering ketemu sama pengusaha gitu ya, yang mainnya cuma di 2 ini gitu. Tapi dia bingung sendiri akhirnya, di sini untung, tapi di sini cash-nya dikit gitu. Karena kalau bicara berapa cash saat ini adanya di sini kan. Gambaran cash yang ada di kas kecil, ada yang di bank, gambaran di sini. Jadi di bulan yang sama di sini misalnya untungnya gede, tapi di sininya cash-nya nggak ada. Ya dia nggak lihat ke sini gitu. Dia nggak lihat ke statement of cash flow ya, jadinya stres mulu. Itu Ibu-Ibu. Jadi memang Iya. 3 ini harus jadi satu rangkaian yang dimiliki dan dipahami oleh business owner gitu. Nah, untuk sebagai dia business dashboard, sebenarnya teman-teman kalau punya laporan keuangan, biasanya gini sih, kalau saya dapat laporan keuangan gitu ya, itu bacanya kan PR ya teman-teman ya, karena banyak tiga segala macam. Sebenarnya kalau kita mau jadi business dashboard, oh ini ketuker, mohon maaf. Gini deh kita samain persepsi dulu. Kalau di bisnis itu minimal ada tiga fungsi lah ya. Ini yang paling minimal banget, marketing, operation, finance gitu. Ini paling minimal banget nih. KPI-nya marketing apa teman-teman? Anda tahu nggak KPI itu indikator performance paling utamanya si marketing apa? Revenue. Ada yang jawab nggak sih? Kok saya nggak bisa ngelihat chatnya? Enggak, belum ada yang jawab Nah, kok. belum ada yang jawab. Biasanya ini Oke. Teh Dian nih yang jago jawab-jawab Nah, begini. Karena KPI-nya pegawainya Teh Dian tuh Edan. dan jadi Enggak, marketing enggak, Edan orang enggak, enggak. nyusunnya rapi. Enggak, Teh Imla, enggak. nanti next-nya adalah KPI. Jadi kan berbicara bagaimana setup KPI. Jadi KPI-nya marketing itu revenue jelas lah ya, market share segala macam, tapi utamanya revenue lah. Operation apa menurut teman-teman? Operation itu
kalau buat saya sekarang KPI-nya operation itu bukan produksinya tercapai atau segala macamnya tercapai. Tapi buat saya si operation itu KPI-nya adalah cost. Apa? Jadi kalau produksi tercapai mah itu mah sebuah keniscayaan gitu bahwa itu memang tugas dia. Cuman percuma kalau misalkan produksi tercapai segala macamnya tepat waktu tapi cost-nya haur gitu, haur-hauran gitu. Semua juga bisa gitu. Jadi sebenarnya KPI utamanya orang operation itu cost. Nah, finance apa KPI-nya? Finance itu cash flow. Bagaimana dia bisa ngatur cash flow dengan baik itu tugasnya finance. Jadi kadang-kadang ada persepsi yang menurut saya kurang pas gitu ya. Pada saat KPI-nya finance itu adalah cost. Buat saya bukan, karena KPI-nya orang finance itu ngatur cash flow dengan baik gitu. Dan operation, tugas cost itu hanya di operation gitu. Tapi ngatur cash flow orang finance. Business owner tugasnya apa? Aset, mengembangkan aset. Jadi dia investasi lagi kemana asetnya supaya berkembang gitu. Itu kurang lebih kita samain dulu mindset-nya, mudah-mudahan jadi ada insight yang menarik dari sini. Nah, kalau saya suka bikin gini, Teh Imla. Jadi hubungan antara, tapi ini bukan angka-angka yang benar, ini angka-angka bohong-bohongan gitu ya. Jadi apa namanya? Pernah bikin nggak kayak gini? Saya sih suka membandingkan antara net profit sama operation cash flow. OCF itu operation cash flow ya. Tadi cash flow ada 3, diulang dikit, ada OCF, ada FCF, ada ICF gitu ya. Nah, yang paling saya suka kerjain ya gitu, operation cash flow kita plus atau minus, dan bagaimana perbandingannya sama net profit gitu. Karena akan jadi pasti nggak akan sama gitu biasanya sih. Misalkan kayak bulan Januari tuh net profitnya 65.000 tapi operation cash flow-nya 75.000. Berarti kan ada uang masuk, misalkan uang masuk dari masa lalu gitu ya. Maksudnya uang masuk dari masa lalu tuh pembayaran yang tertunda masuk di bulan Januari gitu. Sehingga operation cash flow-nya lebih besar daripada net profit-nya gitu, atau sebaliknya. Berarti ada, kalau misalkan net profit-nya lebih besar daripada operation cash flow-nya, berarti ada pembayaran yang tertunda yang akan masuk di bulan ke depan gitu. Ini buat indikator kesehatan perusahaan bisa dicoba. Atau kalau di Excel kan kita bisa bikin setup, kalau kondisinya begini istimewa, kondisinya begini baik. Nah, ini angka-angka ini bisa langsung, misalkan dapat report dari accounting gitu ya, tinggal nggak harus semuanya dilihat jadinya. Cuman tinggal lihat, ambil beberapa apa sih COA-nya naon sih, ambil beberapa account aja, dimasukin, kita bikin sendiri dashboard sendiri gitu ya. Iya, maksudnya bahasa mudahnya naon chart of account-nya. Ya itulah, karena apa, kalau di laporan keuangan kan banyak ya, ada inventory, ada segala macam gitu ya. Cuman tinggal bikin kayak gini, kita bikin dashboard sendiri, kita bisa nentuin sendiri kondisi kesehatan perusahaan itu kita tuh gimana sih cash flow-nya gitu kan. Bulan ini baik atau tidak, istimewa atau buruk atau bahaya gitu. Jadi nggak cukup ngelihat saldo kas awalnya berapa, OCF in tuh, jadi operation cash flow masuk berapa, out berapa. Jadi ini Excel-nya ada sih, tapi masih rada acak-acakan, nanti mungkin saya rapihin kalau mau di-share mah ya. Kang Falah, ini Ya. ada yang mau nanya soal grafik sebelumnya. Ini aku udah nge-S to unmute. So, Mbak Putri, Teh Putri nih. Putri Sirvasari, mangga. Mau nanya apa? Halo, Teh Putri. Ini mau nanya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kok, jelas. Oh ya. Ini kalau yang cash flow itu yang merah ya? Ya kan ya? Yang orange. Itu orange, oke. Itu saldo akhir ya berarti ya? Di laporan ininya, bukan saldo akhir. Bukan yang di grafik tadi. Iya, ini kan bukan saldo akhir, ini dari laporan statement of cash flow. Kalau accounting-nya buat, dia akan punya angka sih. Di operation cash flow-nya tuh berapa angkanya gitu. Nah, itu yang dimasukin. Oh, jadi operation cash flow itu kalau apa? saldo akhir adanya di neraca nantinya. Di neraca keuangan kalau saldo itu. Operation cash flow itu ini, jadi uang keluar untuk operation dikurangin uang masuk dari operation dikurangin uang keluar untuk operation gitu. Jadi uang keluar dan masuk tuh kan kita harus misahin posnya buat apa. Ada uang keluar masuk untuk operation, ada uang keluar masuk untuk investasi, ada uang keluar masuk untuk financing gitu.
kalau financing tuh gampangnya terkait hutang piutang biasanya. Jadi uang keluar masuk karena kita dapat hutang atau kita bayar utang gitu. Itu biasanya masuknya ke FCF. Kalau ICF tuh investment cash flow tuh uang keluar masuk karena kita investasi, bisa beli alat atau ditambahin modal baru gitu. Nah, yang lain-lainnya yang terkait operasional perusahaan, keluar masuk uang karena penjualan gitu ya, kita segala macam itu adanya di OCF. Misalnya kayak gaji gitu ya? Enggak Iya, juga. iya, gaji OCF betul. Oh iya. Oke. Terima kasih. OCF ini juga ya salah satu indikator untuk melihat nih usaha kira-kira ada profitnya, bisa berlanjut di masa depan atau enggak. Kenapa? Karena kalau di yang operating itu kan benar-benar operating aja ya, kita nggak mempertimbangkan yang investing lain-lainnya kan di bawah tuh. Kalau operating cash flow-nya aja udah minus, itu tuh udah mulai apa ya, kayak Ketir lah. lampu kuning. Maksudnya ini usaha, yakinkah di masa mendatang nilai profitability-nya bisa makin bagus gitu, soalnya secara operating aja dia tuh udah nggak sustainable, jangankan dia mau invest, dia operating aja belum bisa nutup gitu loh. Betul. Jadi bisa jadi di profit loss kita untung gede, tapi operating cash flow-nya minus terus gitu, karena ternyata pembayaran customer kita mundurnya setahun gitu. Nah itu apakah bisa dibilang bisnis yang menarik untuk diterusin? Ya mungkin menarik, tapi perlu modal gede gitu. Itu kan kurang lebihnya. Benar banget. Nah, ini yang kadang-kadang nggak kelihatan kalau di profit loss statement. Kenapa? Karena kalau di profit loss statement kan nggak dipisah ya antara kita mencatatkan itu sebagai pendapatan perusahaan, tapi orangnya ternyata si klien kita gitu ya, bayarnya itu masih diutang sampai 6 bulan lagi baru bayar, Nah, atau itu di saat itu juga dia udah bayar. Kan padahal kalau yang jadi cash flow mah yang duitnya udah kita terima gitu. betul. Sebenarnya semua worth untuk dilihat sih, Bu Ibu. Jadi baik itu operating cash flow, financing cash flow, investment cash flow gitu ya. Tapi minimal banget kalau buat ngelihat kesehatan perusahaan, kalau buat saya sih operating cash flow ini yang salah satu yang urgent untuk dilihat gitu. Nanti kalau udah ininya bagus tapi duitnya masih nggak ada juga, baru cek yang lain gitu. Yang jangan-jangan memang kita belanja asetnya terlalu lebay gitu, karena terlalu semangat ternyata cash flow-nya habis buat belanja aset, buat beli mesin segala macam, sampai modal kerja jadi nggak ada gitu kan, buat bayar gaji pegawai jadi bingung gitu. Nah itu akan kegambarnya di statement of cash flow. Kalau nggak ada itu ya niscaya akan jadi kebingungan gitu pasti. Ya itu pertanyaan mendasar, kalau gue bisnis jalan, penjualan bagus tapi duit nggak ada gitu kan, pasti banyak banget yang sering nanya kayak gitu. Tadi siapa, Teh Putri, cukup jelas? Ya Putri udah cukup jelas belum? Cukup. Nah, Makasih. ya. Ini juga tadi yang barusan contoh-contohnya itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Teh Nafisa Hisan. Kan tadi soalnya dia nanya barusan tuh ya, operating cash flow kok OFC, kayaknya OCF ya. OCF out dan in apa ya yang tadi ya. Kalau in tuh kita menerima pembayaran dari klien. Sedangkan kalau yang out ya itu kita ngeluarin untuk kegiatan operasional kita. Bayar gaji pegawai, bayar listrik, bayar internet, itu semua masuk di OCF gitu. Gitu ibu-ibu. Lanjut ya. Ini salah satu dashboard juga yang bisa dibikin gitu ya. Jadi langsung di bawahnya kita dengan, kalau di Excel kan bisa dibikin rumus-rumus, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini gitu. Jadi pada saat kita masukin angka-angka ini langsung keluar. Jadi sebenarnya kalau kita udah ada Excel sih, ngebacanya tuh bisa dibantu pada saat kita setup di awal, kita bikin indikator-indikator di awal, kita setup, oh perusahaan gue sekarang Mei 2017 bahaya nih gitu. Nah, itu udah kita setup di awal. Yang kedua buat teman-teman yang muslim gitu ya, ini juga pentingnya punya laporan keuangan yang baik itu menghitung zakat gitu. Kalau zakat itu yang saya belajar, hitungnya itu bukan dari rugi laba ibu-ibu, tapi dari neraca gitu, dari neraca keuangan. Saya nggak akan bahas ini banyak-banyak. Intinya kalau ngitung harta kena zakat tuh cuman di current asset dikurang current liabilities. Apa itu nanti tanya sama Teh Imla. Yang ketiga, yang bisa dikerjakan juga dan sederhana untuk dikerjakan sebenarnya memahami financial ratio, jadi rasio-rasio keuangan. Seperti saya bilang tadi, ibu-ibu nggak perlu ngerti accounting sampai detail journaling, bikin general ledger dan KTBLC-nya gitu ya. Tapi pada saat sudah dapat laporan, sebenarnya seperti dashboard tadi, financial ratio ini sebenarnya akhirnya jadi dashboard gitu. Jadi bisa, financial ratio itu kan bicara minimal ada 3 hal.
seberapa menguntungkan perusahaan kita, seberapa beresikonya perusahaan kita, dan seberapa efisiennya perusahaan kita berjalan. Contohnya gitu ya, kayak tadi sih sebenarnya di setup aja di Excel gitu ya. Jadi kalau aset awalnya segini, aset akhirnya segini, equity-nya equity itu modal awal segini, modal akhirnya segini, equity itu aset awalnya sekian persen, jadi pertumbuhan asetnya ini kan gini, pertumbuhan aset naik, equity itu aset naik. Tapi kadang-kadang bisa juga asetnya naik, tapi equity itu asetnya turun gitu. Ini apa harus dilakukan? Misalkan ini harus financial leverage gitu ya, atau dalam bahaya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Atau enggak seperti ini, aset turnover-nya ini ATO tuh aset turnover gitu ya. Jadi kan gini, sebenarnya pada saat kita masukin aset kita ke dalam usaha, kita berharap si aset itu kan menjadi berputar gitu ya, si uangnya berputar sehingga dia tumbuh lagi gitu kan. Naruh duit 100 berputar jadinya pengennya 110 juta gitu kan. Nah, berputarnya tuh berapa kenceng itu tuh gampangnya tuh seperti itu digambarin di asset turnover. Jadi dia berputar seberapa kenceng. Semakin tinggi semakin bagus. Ini angka-angka ini bisa jadi gambaran kita tentang, karena financial ratio itu ada banyak sesuai kebutuhan aja sebenarnya. Teman-teman bisa pelajari gue butuhnya yang mana, mau debt to equity ratio gitu ya, misalkan punya utang, rasio utang terhadap modal kita sendiri berapa banyak gitu. Itu yang teman-teman bisa bikin dashboardnya dalam Excel gitu ya, dari laporan keuangan. Seperti saya bilang tadi, nggak usah diambil semuanya, yang perlu-perlu aja cepluk-ceplukin, langsung bikin indikator di angka berapa yang kita masih firm untuk buat kita itu aman gitu. Misalkan return on investment kita harus berapa, return on equity kita harus berapa, return on asset kita harus berapa gitu. Kang Falah nih yang terkait yang tadi rasio-rasio ya. Kalau untuk UKM kira-kira apa aja sih yang paling penting rasio-rasionya diperhatiin nih? Gitu. Rasio yang paling penting buat diperhatiin buat UKM itu naon namanya teh, itu teh liquidity ratio teh. Liquidity Apa? ratio ya itu Ada apa namanya teh? Kok saya jadi pokok bahasa itunya teh? Mengukur seberapa liquid rasio kita. yang CA per CL itu bukan sih? Iya. Aduh, Iya, ngaranna apa poho. pokok ngaranna naon ya? Net ada di presentasi yang lain, saya lupa namanya. Apa namanya ya? Liquidity ratio penting, mengukur seberapa liquid apa namanya ya? Bentar, liquidity ratio. Liquidity ratio itu apa namanya? Saya kok jadi Aku ingatnya yang acid test ratio, tapi yang satu lagi aku lupa. Yang paling sederhana, sering dipikir, yang paling sederhana itu quick ratio. quick ratio. Itu jadi ngukur seberapa liquid, karena kita tadi bicara cash flow gitu ya. Kalau buat saya sih quick ratio, current ratio juga penting. Current ratio, nah itu. Saya nggak mau membahas terlalu banyak istilah itu, memang Teh Imla bisa rariet gitu ya. Cuman teman-teman kalau sudah mulai tertarik ke sini di Google tuh banyak banget, ada Investopedia, itu cerita tentang manajemen finance tuh banyak gitu ya, dan sederhana sebenarnya, karena finance lagi-lagi rumusnya nggak seperti rumus fisika yang ada turunan, integral, diferensiasi, dan segala macam. Ini cuman kali bagi tambah kurang, bikin rasio persen-persen, udah kelar gitu. Itu, dan memahaminya juga sebenarnya gampang banget. Jadi jangan alergi dengan laporan keuangan gitu. Justru itu dimanfaatkan untuk kita bisa ngontrol perusahaan kita. Inventory turnover itu penting menurut saya. Inventory turnover tuh buat kalau teman-teman jualan barang yang banyak jenisnya gitu ya, untuk menentukan barang mana yang dimatiin, barang mana yang dilanjutin, itu adanya di inventory turnover tuh. Itu buat saya sih penting, inventory turnover. Kan kadang-kadang kita punya barang tuh kan yang paling bagus modalnya kecil, untungnya gede, muternya cepet kan. Iya kan? Nah, itu salah satunya bisa dengan bikin dashboard di inventory ratio. Jadi mana barang yang modalnya kecil, marginnya gede, muternya cepat. Nah, muternya cepat itu adanya di inventory turnover keluarnya tuh. Nanti teman-teman boleh cari di Google apa itu inventory turnover, karena banyak metode buat ngitungnya gitu ya. Nah, saya juga nggak gitu apa sih rumusnya. Saya kalau setiap mau ngitung itu buka lagi Google dah, saya kayak gitu.
Trubus dan Sama kok, Naon. sama. Ya Siapa sih yang apa? ngafalin begituan? Aku nggak pernah Udah ngafalin. ada di Google kok, tenang aja itu mah. Apa? Tentang liquidity ratio penting, inventory ratio penting, sama yang paling penting kedua itu profitability ratio. Yang ketiga itu profitability ratio itu penting. Jadi seberapa profitable perusahaan kita, terutama dibandingin sama industri sejenis ya teman-teman ya. Kalau misalkan biasanya kan di tiap industri ada rule of thumb-nya tuh. Kalau di industri fashion tuh gross margin rasionya berapa persen sih gitu. Nah, kita dapat insight dulu itu, terus kita masukin ke perusahaan kita punya benchmark rasio di industri kita tuh gross margin rasionya berapa, kita udah achieve apa masih di bawah, apa udah tinggi gitu. Terus habis gross margin rasionya kena, baru turunin ke net profit margin rasionya, net after tax-nya segala macamnya di rasionya berapa persen, bandingin sama industri gitu. Kita berapa persen, industri rata-rata berapa persen. Ya kita harus benchmarking itu sih memang. Jadi pertama bandingin sama industri, yang kedua historicalnya kita lihat gitu, semakin turun semakin naik atau gimana gitu. Karena kalau ngelihat angka doang gitu ya, angka doang misalkan net profitnya naik tahun ini 100 juta, tahun depannya 150 juta. Tapi kalau udah dibikin rasio ceritanya bisa beda gitu. 100 juta tuh dulu 10% dari omset, dari revenue gitu ya. Sekarang tahun depannya 150 juta, tapi itu ternyata cuma 5% dari revenue kita gitu setahun gitu. Kan udah beda cerita tuh. Angkanya yang menggembirakan naik 50 juta. Tapi rasionya, persentase terhadap omsetnya itu malah turun kan bete jadinya gitu. Berarti ada yang inefisien di perusahaan kita, either di direct cost-nya atau di overhead-nya, itu yang harus kita cek nantinya. Jadi angka iya satu hal yang harus kita capai, tapi rasio juga hal berbeda yang harus tetap dipantau teman-teman. Gitu. Jadi buat saya sih 3 ya minimal, kalau buat UKM mah minimalnya gitu ya. Jadi tentang cash flow, di cash flow itu ada quick ratio, ada current ratio tadi udah diceritain. Apa namanya? Yang kedua ada inventory, tentang inventory turnover, terutama teman-teman yang punya inventory-nya banyak, itu keputusan untuk mana jenis barang mana yang harus digenjot, jenis barang mana yang harus dimatiin, jenis barang apa sih kalau yang ada cash cow, ada star itu teh Boston Matrix ya teh ya, saya lupa namanya teh. BCG Metric, BCG Boston Consulting Group ya kan, ada cash cow, ada star, ada apa sih anjing kan naon bahasanya teh, ada question mark gitu kan. Dog. Nah, dog ya, Dog. Kok jadi lupa anjing dog. Jadi saya bikinnya kalau waktu itu pernah coba bikin tuh itu tadi indikatornya. Inventory itu jadi barang mana yang bagus tuh saya lihat dari ditentuk, jadi di tiap barang tuh saya bikin tabel gitu ya. Ini HPP-nya ongkos produksinya kecil apa sedang apa tinggi gitu ya. Terus marginnya gimana? Terus inventory turnover-nya gimana? Habis itu berarti yang marginnya kecil, marginnya gede, modalnya kecil, percepatannya muternya cepat, itu yang kita terusin gitu. Terus kalau misalkan yang modalnya gede, marginnya gede, putarnya cepat, ya itu juga masih oke lah gitu. Tapi kalau yang modalnya gede, marginnya kecil, muternya lambat, ya itu dimatiin gitu. Kurang lebih kayak gitu bisa dipakai. Nah, kalau modal sama margin kan gampang ya ngelihatnya. Nah, muternya itu seberapa cepatnya yang saya pahami itu adanya di inventory turnover gitu. Bisa dipahaminya dari situ. Kalau di TIA label ya, nih gampangnya biasanya label 3 itu ya berarti. Oh iya, enggak. Tapi kan dirimu juga kan yang katanya Teh Tia soalnya gitu, yang angka-angka diserahin ke Kang Falah semua gitu. Berarti kan yang tahu angkanya situ ya. Iya. Nah, kalau di TIA label itu sama juga gitu. Pakainya ya, itu gitu. Kurang lebih sama. Kalau TIA label dulu inventory kita kan mainnya, kalau kita inventory emang nggak terlalu banyak ya. Biasanya kita mainnya di desain yang lebih cepat keluar segala macam. Jadi kita jarang repeat produk, kita jarang. Baru sekarang nih kita baru nemu satu produk yang kita mass production gitu ya. Kita ngeluarin kerudung yang mass production gitu. Ada beberapa warna yang kita keluarin
Ya itu mah berarti HPP dan HPP dan marginnya kan sama ya. Cuman saya pengen lihat perputaran warna mana yang paling bagus dan untuk diterusin mana yang dimatiin ya coba pakai inventory turnover pada akhirnya. Sama satu lagi terkait benchmarking nih ya, ceritanya kan UKM ya. Kita tuh mau benchmark kemana sih? Kalau UKM secara usahanya beda-beda kan ya. Ada yang usahanya bikin makanan, catering, jualan frozen food. Ada yang kayak Tia Label mungkin yang produksi Iya, iya. busana gitu ya. Terus juga ada yang emang usaha dagang aja. Dagang tahu kan ya, Iya, reseller iya, iya, ambil, iya, jual, iya, ambil iya. jual kayak gue. Itu kira-kira benchmarkingnya kemana tuh nyarinya? Iya kalau UKM tuh memang PR sih nyari benchmarking itu ya. Jadi pada akhirnya sih memang berkomunitas dan ngobrol sama sesama UKM karena istimewanya di UKM kita masih humble gitu ya, tepati pelit ilmu biasanya, jadi masih ngobrol pun tuker ini masih mudah gitu. Jadi memang banyaklah berkomunitas dan berbicara dengan sesama UKM buat saya sih tipsnya. Tapi kalau teman-teman punya waktu untuk suka ngeliatin laporan-laporan keuangan yang ada di Bursa Efek gitu ya, yang sudah IPO. Cuman kalau fashion mah nggak ada yang IPO, saya nemu sampai sekarang belum ada yang IPO. Cuman kalau mau lihat-lihat yang IPO, ngelihat rasio-rasionya mereka untuk jadi benchmarking, bagaimana perusahaan yang sudah stabil itu rasio-rasio keuntungannya itu berapa sih, gross marginnya berapa. Kayak misalkan Teh Imla di dunia kosmetik gitu ya, ada yang udah IPO belum sih? Nggak ada ya di dunia Maksudnya kosmetik. Kayak belum. Wardah tuh nggak ada yang IPO ya, nggak ada listed. Wardah katanya nggak butuh duit, jadi dia nggak mau IPO. Istimewa banget, nggak perlu duit, udah kita minta duit aja ke Wardah. Ownernya sendiri yang ngomong. Katanya lagi itu kalau nggak salah acaranya linknya dibagiin di Gajah Mada juga, saya ikutnya dari link yang dari situ gitu. Itu Bu Subakatnya itu ya sendiri yang ngomong gitu. IPO itu kan untuk perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya kan. Sedangkan di kami itu Dia nggak perlu. kondisinya cash flow aja bingung mau diapain lagi, sampai saya ngumpul-ngumpulin CSR dari mana-mana untuk disebar. Subhanallah banget. Pola luar biasa itu. Ya tapi kalau misalkan ada yang sejenis industrinya walaupun itu perusahaan gede gitu ya, kalau udah IPO kan perusahaan gede ya pasti. Tapi nggak ada salahnya kok buat di kepo-kepoin gitu, dilihat benchmarking doang. Tapi kalau buat UKM yang sejenis, biasanya kita di komunitas juga ada rule of thumb yang udah. Waktu itu gue pernah ikutan training Shopee, Imla kalau nggak salah ya, yang sama Om Botak tuh. Terus Om Botaknya ngeluarin gross margin umum di per industri gitu. Ada kalau fashion sekian, kalau ini sekian, kalau ini sekian. Itu dia ya. dapat datanya dari Shopee sih. Gitu. Iya. Jadi memang ikutan komunitas, ikutan training yang diadain sama e-commerce buat UKM, biasanya ada insight-insight menarik yang bisa kita compile sih. Itu yang harus rajin-rajin untuk kita terus cari gitu. Ya. Enggak lanjut lagi. Lanjut ya. Ya ini bisa ada dua hal yang saya suka pakai di perusahaan itu, istilahnya ada pertumbuhan sama tren. Jadi growth and trend gitu ya. Growth itu dibandingin sama tahun lalu, kita tumbuh atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan bulan Juni tahun ini sama bulan Juni tahun lalu, atau year to date kita tahun ini dibandingin sama year to date tahun lalu gitu. Bertumbuh atau tidak. Dan yang kedua, kita bikin indikator tentang tren perusahaan. Kalau growth itu bandinginnya sama masa lalunya, kalau tren itu di bulan berjalan kita trennya naik apa turun gitu. Itu yang bisa teman-teman kerjain juga. Ya ini bentuk-bentuk dashboard saya pada saat mau bikin perencanaan, planning, budgeting segala macam juga bisa dilakukan seperti ini. Misalkan tahun ini kita punya target ROI-nya sekian, berarti kita punya target penjualannya sekian gitu. Kita punya target net profit margin-nya 20%, berarti kita punyanya seperti ini. Jadi si target rasio itu bisa jadi alat kita untuk menentukan target next period gitu. Tahun ini kita target net profit margin-nya, tahun ini kita bukuin net profit margin misalkan 15%, tahun depan kita pinginnya 20%. Nah itu angka-angka di atasnya, sales-nya harus berapa, HPP-nya harus berapa, segala macamnya harus berapa, overhead-nya harus berapa, budgeting-nya, ya bisa dari rasio-rasio tadi itu juga gitu.
Jadi dibalik mindset-nya pada saat kita punya target rasio, berarti kita punya angka di atasnya itu berapa kan? Biasanya kan rasio ngitung dari angka yang udah ada, dapat rasionya. Kita balik, kita targetin rasionya, kita keluarkan angka-angkanya gitu. Ini target ROE-nya Tia Label ya? Enggak bukan. Ini dalam hayalan. Iya, terima kasih. Iya, jangan. Ini gue bikinnya lagi malam-malam. Kok ketawa? Kok tertawa? Bagus loh. Ini sebenarnya kayak singkat terkait financial ya. Ini benar-benar helikopter view ya. Soalnya kan kita belum masuk ke detail satu-satu. Katanya juga the devil is in the detail. Jadi setannya adanya di dalam detailnya gitu. Itu yang suka bikin pusing kalau pas apa? Masuk ke detail banget. Masuk ke detail bangetnya, kayak gampang lah inventory turnover, tapi kenyataannya ngitung inventory itu susah gitu, dan itu ngitung inventory pas di tanggal tertentu dengan rasio-rasionya dan sebagainya. Nah makanya memang katanya ngerjain sekali teh langsung bisa lah, kalau udah sekali doang ngerjain, tapi ngelihat 100 kali belum tentu bisa gitu. Nah ini kan terkait finansial secara ya helikopter view lah ya gitu. Finansial tuh isinya apa aja sih? Terus di bagian mana dia bisa membantu kita gitu untuk mengembangkan bisnis teteh-teteh semua yang ada di sini. Ini teteh KB kan, kecuali Kang Falah mah lainnya teteh-teteh kan. Nah, ya dari namanya sih kayaknya teteh-teteh ya gitu. Nah, juga sekali lagi menyampaikan dulu pesan sponsor ya. Kita tuh kan di sini ada 2 sponsor ya untuk hari ini. Bentar, gue lihat contekan heula tadi. Contekannya mana? Jadi ada Jafra dari Teh Adisti Madela. Oh, terima kasih banget ya, ada 2 sponsor hadiahnya dari dia. Nah, terus juga ini ada dari Zoya Cosmetics nih, dari Teh Meli RC 2008 ya. Nah, di sini Zoya Kosmetik, karena kita tahu tuh Zoya tadinya kan jualnya busana muslim doang, yang aku tahu mah aku beli kerudung nggak di Zoya gitu. Cuman sekarang dia mengembangkan ada kosmetik, dia tahu segala kebutuhan teteh-teteh semua cie. Terus juga dia brand lokal yang halal, dan dia juga tersertifikasi BPOM. Ya iyalah, kalau nggak BPOM mana boleh dijual di Indonesia, ya ilegal eta. Dia juga diformulasi di Korea dan menggunakan bahan-bahan terbaik. Untuk teteh-teteh yang ikutan acara ini, seluruhnya ada dapat voucher dari Zoya. Jadi mau menang mau nggak menang, yang tadi 7 yang menang, dan udah dapat 1 yang menang tadi gitu. Jadi masih ada 6 lagi hadiahnya. Selebihnya semua peserta, moderator boleh ikutan dapat nggak sih? Itu kayaknya mau boleh ya. Pokoknya semua peserta ini, siapa tuh Kang Fala mau beliin teh Tia gitu. Nah, itu kita dapat voucher dari Zoya juga, nanti dibagiin kode vouchernya. Dengan menggunakan voucher itu katanya bisa dapat diskon 20% dan 1 free item gitu, untuk pembelian di atas 50.000 di websitenya Zoya Cosmetics gitu. Jadi terima kasih banget ini untuk 2 yang telah mensponsorinya, dan sponsornya luar biasa gitu. Bikin gue juga kepengen. Nah, sekarang kita bisa buka sesi tanya jawab, soalnya nanti salah satu atau salah dua dari pertanyaan yang ada di bawah ini yang disampaikan akan jadi pertanyaan terbaik. Soalnya tadi kita udah punya 5 hadiah, 1 udah, masih ada 3 untuk kuis nanti, terus 1 lagi terserah nanti mau buat apa, dan 2 pertanyaan terbaik. Yeay. Mangga, kita buka dulu pertanyaan. Pertama, ini dari Dian Jepaf, tapi udah dijawab di bawahnya. ATO kepanjangan apa? Asset turnover, bawahnya udah dijawab lagi sama Teh Putri. Jadi gimana Teh Dian, dibahas nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Selanjutnya aja. Boleh tadi si tabel planning dan budgetingnya dijelasin pelan-pelan dengan contoh langsung barang seharga sekian lah misalnya. Nah, boleh nggak? Boleh. Aku gak pengen tahu atau bagian budgeting. Cie.
Kang Fala kayaknya masih mute deh. Oh iya, gini. Nah, Misalkan yang bawah aja yang gampang nih. Target gini nih. Bentar. Dari atas, ini harus dari atas. Saya juga lupa ingat ini teh. Ya oke, ngerti. Jadi kita punya equity, misalkan kita tahun ini selesai nih tutup buku nih. Kita mau bikin budgeting buat tahun depan. Idealnya kan berarti kita sudah punya laporan keuangan di tahun ini gitu ya. Terus dari situ kita dapat ROI kita sekarang sekian gitu ya. Terus kita pinginnya return on equity. Return equity itu kan berarti paham lah ya, return on equity, return on investment gitu. Jadi modal kita tuh pinginnya returnnya berapa persen gitu. Nah kita netapin tahun depan kita pinginnya 40% say misalkan. Nah dengan 40% itu apa namanya? Gimana jelasinnya ya? Coba. Saya boleh buka ininya nggak sih? Boleh buka Excel-nya aja nggak sih? Tapi Excel-nya di laptop satu lagi nih, punten nih. Ntar ya saya buka laptop hiji deui kalanya biar gampang neranginnya. Nah, sebelum itu sambil nunggu Eta laptop diambil nih, ini untuk detail voucher yang tadi ditanyain, boleh message ke WA ini nih udah disebutin di chat, di copy aja dulu ibu-ibu atau di screenshot dulu. Terus ada lagi nih Teh Putri mau tanya tapi ngomong boleh nggak? Boleh, open mic boleh ya? Boleh. Sambil saya Mangga, tadi sambil mempersiapkan. Sok mangga Teh Putri unmute aja. Bisa nggak? Bisa. Aku udah ngeklik as to unmute sih, tapi bisa ya. Teh Putri. Iya, maaf. Enggak. Oh, nanya dulu apa dijelasin dulu yang tadi? nanya dulu aja, saya sambil Nanya buka dulu. laptopnya. Itu lagi disiapin. Jadi kalau misalnya kan tadi kan bilang kan kalau awal-awal mungkin kan kita CEO dulu nih gitu kan. Nah, nanti kan CEO dulu. kalau udah lewat dari fase awal-awal kan kita udah nggak CEO lagi kan, tapi udah owner statusnya, asik. Nah, kira-kira berarti perlu kita kan berarti perlu tuh membuat si financial bla bla blanya itu kan sendiri berarti kan, atau sebaiknya ya udah itu nanti dulu deh, nanti aja tunggu ada tim baru kita bisa bikin yang versi lebih rapih gitu, atau bagaimana? Paham nggak? Jadi idealnya sih saya pengen bilang dikerjain dulu sendiri semuanya gitu ya. Cuman kalau nggak, saya tahu persis pasti itu sangat melelahkan gitu ya kalau udah kayak gitu mah gitu. Makanya kalau saya sih kalau untuk kita baru mulai usaha dan bisnis gitu, fokusin dulu aja di sales kalau buat saya mah. Jangan terlalu pusing accounting-nya gimananya gitu. Itu yang nantinya malah jadi pusing sendiri. Sales dulu aja digenjot kalau buat saya mah di stage awal kita berusaha mah gitu. Jadi tapi kalau ada sebenarnya sekarang kan kayak aplikasi-aplikasi apa namanya, aplikasi-aplikasi buat nyatet penjualan tuh udah nggak terlalu mahal ya sekarang teh. Kalau saya kan pakai ngorder ibu-ibu gitu ya, itu tuh minimal buat ngebantu banget ibu-ibu semua kan ini kan. Jadi pokok orang. Iya. Jadi kalau saya Ibu-ibu kok. ibu semua kan. Jadi kalau yang sebisa mungkin nih, aplikasi-aplikasi yang sederhana buat nyatet penjualan dulu minimal dan bisa nyatet stok itu dikerjain dulu gitu. Karena itu sederhana banget kan. Itu setiap ada penjualan minimal buat tahu penjualan, bisa tahu HPP itu udah kecatat di situ, di aplikasi itu. Kayak saya bukan promosi ya, tapi kalau saya pakai order, jadi minimal buat gross margin-nya berapa, penjualannya berapa dibandingin tahun lalu berapa tuh sesederhana itu udah kecatat dulu. Jadi apa namanya,
minimal satu laporan keuangan tuh dikerjakan tanpa kita harus capek banget gitu. Laporan rugi laba, minimal rugi laba pun cuma sampai tahu gross margin berapa tuh udah lumayan untuk di tahap awal kan. Nanti pada saat sales sudah tumbuh segala macam, ya itu waktunya untuk kita nyusun lagi si ininya, si apa namanya, si perusahaan kita supaya kita siap bisa dapat laporan-laporan yang lebih matang. Jadi Gitu mungkin. jadi untuk tahap awal apa ya, kayak indikatornya untuk sementara cukup di gross margin gitu ya. Minimal banget iya. Ya kan jangan sampai salah bikin HPP pertama harus benar dulu kan ngitung HPP. Ya kalau ngitung HPP-nya dari awal udah nggak capruk, ya itu udah kesananya bakal repot banget. Gross margin itu kan sesederhana omset atau revenue dikurangin sama HPP kan. Jadi gross margin, persentase gross margin itu untuk tahap awal banget itu kayaknya nggak terlalu susah dan memang harus ada gitu kalau buat saya sih gitu ya. Jadi jangan usah bicara dulu ada laporan keuangan, income statement, balance sheet, bla 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 bla, karena itu nantinya jadi menguras waktu seorang CEO tadi itu yang everything yang lainnya yang harus bikin iklan, yang harus produksi segala macam yang masih sendirian, malah nggak ke-handle, kita sibuk mikirin laporan keuangan. Saya memang banyak kerja di bidang keuangan, tapi saya nggak menyarankan untuk orang UKM yang baru mulai sibuk dulu dengan itu gitu, karena di tahap awal mah kan harus survive dulu ya, harus sales naik segala macam. Jadi memang fokusin di sales dulu aja, itu better sih buat saya. Tapi minimal tetap harus ada pencatatan. Yaitu tadi minimal kita bisa nge-tracking revenue kita berapa, kita bisa tahu growth kita revenue berapa dan gross marginnya berapa. Jangan sampai ya kalau yang ikutan TM Imla waktu itu bagi-bagi Excel tuh di sini apa di yang satunya lagi ya? Di kelas IJD bukan yang Gajah Mada ya? Oh, aku selalu bagian Excel yang aku bagiin ke tempat Yang grup Shopee. Botak itu pasti aku Iya. kirimin juga kok ke sini Saya ke dapat Gajah Mada. waktu itu dari TIMLA kan ya ngitung HPP-nya sampai ngitung budget iklan berapa gitu kan, terus budget iklan kita bisa berapa dan segala macamnya, packing masukin semua segala macam. Ya itu sih minimum banget harus dikerjain di tahap awal, juga harus sudah ngitung itu gitu kan, jangan sampai ada yang miss, biaya-biaya marketing nggak dimasukin, nanti ya gede omsetnya tapi ternyata boncos gitu kan, nggak ada ininya, ya itu jangan sampai. Kalau buat saya sih gitu. Nah, Imla ada apa namanya? iya, emang seperti itu. Memulai laporan keuangan sih kalau laba rugi paling cepat ya. Dari kita nyatet dulu pendapatan kita berapa, tapi kan kalau mau nyatet laba rugi kita perlu HPP. Kalau mau nyatet HPP minimal banget nyatet ya. Kalau usaha dagang masih gampang ya, beli barang, jual barang. Tapi kalau yang ada proses produksi di dalamnya, berarti itu rada lebih ribet sedikit ya, karena kan kita harus menilai berapa usaha kita, listrik yang dikeluarin, air yang dikeluarin, telepon misalnya. Yang paling susah tuh ngitung tenaga tuh biasanya yang paling susah di antara UKM. Dulu saya pernah ngajarin terkait ngitung HPP ke UKM di Cimahi, itu yang mereka paling bingung tuh itu. Punten. Ngitung tenaga gitu. Nah, akibatnya ya biasanya pakai perkiraan aja. Kira-kira kalau tenaga kerja dimasukin ke situ, sebulan berapa dibagi berapa jamnya kerja, terus ya kira-kira dapat per jam tuh berapa. Nah, itu dimasukin ke HPP. Ini juga terkait ada pertanyaan dari Teh Dini Mardiah, mirip-mirip nih. Karena dia ini udah punya usaha es pensil yogurt 2 tahun, tapi keuangannya masih belang betong. Sekalipun nyatet, cuma nyatet pengeluaran sama hasil penjualan aja, tanpa ada pencatatan aset dan lain-lain. Sejak pandemi ini sama sekali nggak dicatat. Nah, kalau mau ngebenahin, nyatetnya mulai dari mana ya? Gitu. Kalau mau ngebenahin, saya selalu bilang kalau ke yang bertanya seperti ini, itu kalau mau ngebenahin pertama adalah stok opnam aset dulu sih. Supaya kalau kita cut off di tengah-tengah itu, yang pertama dibentuk itu neraca keuangan dulu. Kita misahin, terutama memisahkan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Jadi cut off dulu si laporannya, kita misalkan oke, gue mau ngitung stok opnam aset perusahaan tuh mana aja, catetin dulu semuanya gitu ya. Ini misalkan punya laptop sekian, punya klien sekian, punya cash yang buat punya perusahaan sekian, munculkan dulu si neraca keuangannya gitu. Dinilai dulu aja, misalkan nilai
kan kalau dalam neraca keuangan nilainya bukan laptop ada 1, terus kursi ada 2, kan harus ada nilai uangnya ya kalau di dalam laporan keuangan. Diestimasi aja laptop tuh nilainya dulu belinya gampangnya mah pakai nilai beli lah gitu. Dulu belinya berapa sih, 2 juta, masukin 2 juta. Nah itu cut off dulu di situ tuh. Nah dari situ baru bikin sistem, kalau sudah mau lebih rapih memang kayak aplikasi yang kayak saya pernah lihat tuh jurnal.com tuh itu lumayan mudah kok, saya pernah nyobain gitu ya. Jadi lumayan. Jurnal.id kali. Jurnal.id ya. Ya itulah pokoknya. Jadi jurnal.id juga udah Jadi kalau di zaman sekarang tuh sebenarnya lumayan enak kok untuk ngerjain accounting, nggak harus cari orang akuntan yang expert banget gitu ya. Jurnal.id itu udah integrate juga sama, kok saya jadi kayak salesnya aplikasi-aplikasi ini ya. Jurnal.id itu udah integrate sama Ngorder juga gitu. Jadi data penjualan di Ngorder bisa dimasukin ke jurnal. Jadi Ngorder tuh nyatat data penjualan dan stok, integrate ke jurnal, jurnal bikin laporan keuangannya secara otomatis gitu. Jadi sebenarnya sudah kayak nge-hire admin yang ya SMK yang minimal punya basic accounting, dia harusnya udah bisa ngerjain sih itu gitu. Jadi kalau sekarang di tengah-tengah itu, saya sambil kirim email mindahin file. Semea kali, kalau SMK mah taunya nyolder tuh. Beda. Semea teh kan udah nggak ada, Ibu. Udah nggak ada ya? Semea semua jadi SMK sekarang. Oh, baru tahu aku. Aduh, apa? Nggak update, kudet. Ya dulu mah kan dipisah-pisah, ada STM, ada Semea, ada SMIP gitu ya. Sekarang semuanya namanya SMK, tapi SMK mesin, SMK keuangan, ada SMK pariwisata gitu. Gitu. Jadi kalau buat saya sih, kalau pada saat kita belum usaha udah jalan, lalu pengen bikin ngerapihin, mulainya dari mana? Mulai dari bikin neraca. Jadi bikin neraca dulu, di cut off neraca posisi. Tadi apa bahasa Inggrisnya? Statement of financial position. Statement of financial position kan. Jadi kita harus tahu, punya gambaran dulu perusahaan kita tuh sekarang asetnya berapa banyak yang masuk ke dalam perusahaan, pisahkan sama yang pribadi. Sumbernya dari mana? Di tracking tuh sumbernya dari mana? Jangan-jangan memang ada hutangnya di situ atau semuanya modal sendiri gitu. Itu udah keluar, bikin sistem pencatatan. Kalau nggak mau nyatet pakai Excel atau pakai buku, sekarang sebenarnya ya worth to invest sih, beli aplikasi berlangganan aplikasi-aplikasi tadi itu sebenarnya worth to invest gitu. Jadi worth it lah buat diinvestasi kita di usaha kita dengan hanya berapa ribu rupiah per bulan gitu, berapa ratus ribu rupiah per bulan, tapi kita bisa dapat laporan keuangan untuk kita tumbuh gitu. Jadi ya daripada invest ke tim yang banyak buat bikin laporan keuangan, sekarang sih sudah dibantu dengan aplikasi-aplikasi sebenarnya. Kalau zaman dulu kan ya yang namanya bikin laporan keuangan harus ada orang accounting yang nyatet jurnal, pakai ini bond, jurnal keluar masuk, debit kreditnya salah, ngulang lagi dari awal di tracking hiji-hiji mana nu salah karena nggak seimbang gitu kan zaman baheula lama. Zaman sekarang kita sebenarnya sudah cukup terbantu. Ya itu sih kalau dari saya sarannya. Gitu bukan sih tadi teh maksudnya, Nurun? Iya. Soalnya beneran dari situ, kalau belum punya laporan keuangan sama sekali, mulainya dari mana? Benar itu kayaknya maksudnya. Bener nggak ya? Siapa ini? Teh Dini Madiah. Udah cukup? Catatannya sederhana kok. Sederhana beneran. Jadi yang kayak tadi disebutin itu, bahkan yang katanya sekarang kalau buka TikTok seringnya ada iklan apa? Buku warung. Nah, itu tuh accounting juga, sederhana tapi gitu, versi sederhana. Aku belum pernah nyoba sih yang itu, aku pernah lihatnya yang jurnal ID doang gitu. Oh, yang toko warung account TikTok itu ya? Buku warung ya, kalau nggak Iya, salah. iya, sering lihat. Mm-mm. Saya share screen boleh, Teh Ima? Enggak. Ini nih. Jadi misalkan kita punya, saya pindahin dulu ini ya, tutup. Nah, ada yang permintaan juga katanya naon eta ROE dan lain-lain, NPM dengan bahasa yang semudah mungkin dipahami, cenah. ROE kepanjangan dulu ya, ROE return on equity. Jadi bahasa yang boleh dipahami aku mah ya. Tingkat pengembalian modal kita yang di ini. Misalkan kita masukin modal 100 juta. Kita pengennya uang kita bertambah tahun depan itu jadi 120 juta gitu ya. Berarti ROE yang kita pengen itu 20% gitu. Benar nggak sih kayak gitu?
Benar banget. Sederhananya gitu kan ya. Intinya kalau kita menyumbangkan permodalan ke suatu usaha, kita dapat return berapa, itu adalah ROE gitu. Paling Iya, gampang. paling gampangnya gitu kan. Jadi kita naruh modal, misalkan usaha kita nggak pakai utang nih, modal sendiri, bener murni modal sendiri, berarti kan full aset kita dari apa namanya, dari modal sendiri kan. Nah ROE itu ya berarti semuanya equity kan. Nah, misalkan kita naruh 100 juta, kita pengennya ROE 20%, berarti sama dengan kita pengennya modal kita yang ditaruh tuh di akhir tahun tuh tumbuh jadi 120 juta gitu. Kebayang nggak? Sederhana bangetnya gitulah kurang lebih. Nah, misalkan nih usaha kita udah jalan nih ya. Usaha kita udah berjalan, kita udah dapat ROE, kita pengen target tahun depan kita tuh 40%, say. Terus kita masukin uang di perusahaan kita itu 1.500.000 di sini. Ini sih 500 kan ya? Ya, 1.500.000. Nah, berarti kita bisa, ini angka yang nggak harus diisi, ini target-target kita. Ini target kita, ini equity yang kita punya. Dari sini kalau kita punya target segini, berarti kita punya target net profit itu langsung keluar, karena ini pakai rumus kan, dibalik. Jadi ROE kita dikali total equity kita, sehingga kita punya target net profitnya itu berapa sih. Kalau kita punya target ROI-nya adalah 40%, berarti kita punya target net profitnya ya 600.000 gitu, setahun depan tuh. Itu kita udah dapat angka target net profit nih. Nah, dari net profit itu ada NPM tuh namanya net profit margin. Jadi berapa persen profit kita terhadap sales. Nah, kalau kita punya target, misalkan kita udah punya benchmarking tadi dari industri kita tuh rata-rata di dunia, misalkan di fashion gitu ya, ternyata net profit margin-nya itu 20% gitu. Ya gue minimal harus sama lah tahun depan 20%, karena tahun ini gue masih cuma 10% gitu kan. Gue tahun depan pengen sama nih net profit margin gue 20%, berarti gue harus punya salesnya berapa sih pertanyaannya kan. Nah ini dibalik lagi, kita net profitnya tadi dapatnya 600.000, dari ini kita balik lagi, berarti kita punya target sales kita adalah setahun dibalik lagi kayak tadi 3 juta gitu. Teh Dian kebayang nggak? Iya, udah. Siap. Nah, masuk ke sini. Ini di background per bulannya sih Teh, jadi agak panjang, nanti saya rapihin deh, nanti saya share deh insya Allah. Saya rapihin dulu nih, Mas, saya acak-acakan. Bedanya apa tuh ROE sama ROI? Return on investment sama return on equity. Ayo. Oke. Yang saya pahami, mohon maaf kalau salah, ROI itu mirip sama ROA sebenarnya. Return on investment, return on asset. Investment itu total investasi yang dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan atau sebuah project gitu ya. Nah, investmentnya itu bisa dari modal sendiri, equity, bisa dari hutang gitu. Jadi kalau ROI itu atau return on investment itu tercampur biasanya kalau di dalam komposisi pembiayaannya ada hutang di dalamnya gitu. Kalau return on equity itu pengembalian dari modal kita sendiri. Gue pengennya ROI-nya 20. Kalau dulu belajar di MBA, kenapa kalau di dunia corporate modern sekarang disarankan pakai bank. Pakai bank itu supaya ROE-nya lebih gede daripada gimana nerang ini ya. Jadi kalau pakai bank tuh ROE, kita ROE nih yang ini nih lebih gede jatuhnya dibandingkan kita semua modalnya dari equity sendiri gitu. Gampangnya mah kayak gini ya kalau ngebayangin. Tadi contohnya total dari si perusahaan ini ceritanya total modalnya tambah hutangnya adalah 100 juta deh gampangnya ya. Ceritanya baru buka usaha. Nah, ceritanya ini ada dua orang, yang satu ngemodalin sendiri 100 juta, plus yang satu lagi yang misalnya ya 30% minjem dari bank, jadi 30 juta minjem dari bank, 70 juta dari dia. Nah, ceritanya dua orang ini jalanin usaha, terus hasil profitnya sama ya, misalnya hasil profitnya 20%, sama-sama 20%. Nah, berarti kan profitnya 20 juta tuh ya misalnya. Yang satu lagi juga sama 20 juta. Dan mereka modalnya samaan kan 100 juta masing-masing. Ini dua orang di dua usaha yang terpisah, A dan B. Yang A tuh total modal sendiri 100 juta, yang B tadi 70% dari dia, 30% dari bank. Nah, begitu dia mau ngitung return on equity atau ROE tadi, maka kan kalau yang usaha A, dia akan membagi si 20 juta dibagi sama
modal yang dia suntikin, yaitu 100 juta. Berarti ROE-nya 20%. Tapi yang usaha B, hasilnya adalah 20 juta, ya mungkin dikurangin bayar bunga banknya ya dan lain-lain, atau return yang dibayar ke bunga bank misalnya dikurangin 5 juta, oke lah 15 juta. Nah, tapi pembaginya itu kan jadinya 70 juta gitu. Beda kan? Jadi dia hasilnya lebih gede daripada 20%. Padahal keuntungan dari usahanya itu sama-sama 20% ya, net profit-nya mah gitu. Nah, tapi kenapa yang A kok lebih kecil, dia ROE-nya 20%, kalau yang B kenapa di atas 20%, itu 20 sekian persen lah ya gitu. Nah, karena dia menggunakan pinjaman bank gitu. Contohnya, itu kalau di dunia corporate finance, sudah nggak usah susah-susah mikirnya. Gini kita contohin aja barusan. Pakai angka biar lebih kelihatan. Biar lebih kelihatan nih. Ini nggak nyiapin Excel soalnya. Iya, kita juga nggak nyiapin. Pertanyaannya ternyata berkembangnya istimewa kalau ibu-ibu itu. Nih, misalkan gini. Ini ROE ya. Kalau ini sama-sama profil bisnisnya kayak gini nih, modal awalnya 100 juta, setahun keuntungan 20 juta. Kalau ROE itu kan dari modal sendiri ya ngitungnya. Nah, kalau kayak gini kan berarti ROE-nya ini adalah 20 juta dibagi 60 juta. Dia 33%. Kalau yang pakai modal sendiri full, berarti di keuntungannya itu dibagi sama 100 juta. Dia cuma 20% gitu. Kalau ROA, sama ROA-nya mah. ROA-nya sama, totalnya adalah 100 juta dibagi, sebalik. 20 juta dibagi 100 juta gitu. Nah, kalau yang profil yang B, perusahaan B tadi itu, jadinya ROE dan ROA-nya jadi sama gitu. Kebayang nggak ibu-ibu? Nah, ROA itu sama ROI sebenarnya mirip. Beda tapi mirip sih. Ya, mirip aja lah, samain aja lah di sini. Gitu. Kalau ROI itu biasanya kalau perusahaan udah jalan, mau ada project baru, investmentnya terpisah, itu biasanya ngitungnya pakai ROI, return on investment. Misalkan ada perusahaan udah jalan banyak, gitu ya, ada project baru yang harus dimodalin lagi, nah itu ngitung project itu pakai ROI. Kalau saya sih memahaminya kayak gitu. Ya, benar banget kok itu. Makanya tadi kan aku udah bilang, oh kenapa kalau yang punya hutang ROE-nya lebih tinggi itu ya, karena rumusnya nulisnya emang kayak gitu ya. Makanya walaupun hasilnya sama si keuntungannya, tapi ROE-nya lebih tinggi yang menggunakan hutang gitu. Ini biasanya dijadiin pakai kalau kita mau narik investor lagi supaya ROI perusahaan ini bagus loh gitu ya. Jadinya itu ada mindset kalau di corporate finance ya udah banyakin utang gitu. Tapi kalau saya sih jangan ibu-ibu. Jangan. Karena kalau hutang tuh ada kewajiban yang harus dibayar dan itu ngatur cash flow-nya, ya itu ngatur cash flow-nya harus cakep tuh. Nah, terus apalagi kita mau mulai kuis jam berapa? Kita cek dulu ya, masih ada pertanyaan nih, kalau nggak salah satu lagi lah. Terus udah gitu kita mulai kuis ya, yang ditunggu-tunggu. Bentar. Nah, ini tuh ada tekniki nih katanya, dia jualan bukunya nggak ada yang sama, jadi banyak pisan kan jenisnya, terus sempat bikin pencatatan keuangan, tapi pusing karena jadi gede banget Excel-nya. Kira-kira ada nggak cara memudahkan pencatatan dan perhitungannya, atau emang harus per sejenis gitu? Loh, jualan gimana? Jualan buku? Jualan buku, terus karena tekniki bisa open mic mungkin menjelaskan pertanyaannya, karena kenapa jadi gede banget Excel-nya, saya bingung ya. Kalau aku soalnya berpikirannya kayak misalnya otomatis kalau saya mencatatkan penjualan dengan saya punya inventory, saya punya list of inventory di Excel yang bisa dipanggil gitu. Jadi tinggal naruh kodenya aja, otomatis itu tertulis sebagai COGS-nya, jadi kan nggak usah banyak-banyak ya Excel. Gitu. Mungkin tekniki masih ada di sini, ada nggak? Tekniki, nih aku nge-S to unmute, ayo. Teteh. Iya, Mangga. Kedengaran kok? Iya, Teh, jadi bingung kan semuanya Teh sama aku dicatatnya dijadiin satu Excel yang sama gitu loh, Teh, karena nggak kebayang sebenarnya bikinnya gimana gitu.
Oh, gitu. Oh, saya belum begitu ngerti sih. Nah, maksudnya ini untuk yang inventory-nya, tipenya, jenisnya, HPP-nya macam-macam semua gitu ya, benar nggak Teh Niti? Iya, itu teh kalau misalnya digabungin, maksudnya kayak berarti itu harus dicatat satu-satu. Kan tadi kan kayak dibilang, oh kalau misalnya barang yang kayak gini nanti dia muternya cepet, yang apa yang gitu-gitu kayak geningkang yang tadi yang apa sih? Oh, I Nah see. itu kan jadi aku teh bingung itu emang nyatetnya emang harus satu-satu kah atau misalnya dikelompokin berdasarkan kumaha gitu kan? Ih, Yap, sugan gitu ada. yap. Ini mah berarti klasifikasi si ini ya, Inventory-nya. inventory-nya, Betul, SKU-nya kayaknya. SKU-nya harus dirapihin. Berarti pakai Excel sih emang agak repot ya kalau pakai Excel kayak gitu mah, apalagi kalau barangnya banyak. Ya, saya nyaranin berinvestasi di aplikasi sih. Kalau saya pakai order itu lumayan. Tapi yang sebelum masuk ke situ berarti harus rapihin dulu SKU. SKU itu jadi setiap varian sebisa mungkin satu SKU gitu, satu barcode number setiap varian tuh. Jadi misalkan kalau saya misalkan di fashion gitu ya punya jilbab jenis yang sama tapi warnanya ada 7 gitu. Ya masing-masing warna itu punya barcode number sendiri gitu. Jadi misalkan warna merah jilbab A tuh punya 100, jilbab B punya 100. Nah, nanti pada saat kita mau keluar barang ada penjualan kan idealnya yang di entry-nya ya kasirnya pun sebenarnya kayak di supermarket, tinggal scan barcode-nya dijual langsung di stok kita berkurang gitu. Nah, kalau udah kayak gitu sebenarnya pencatatannya jadi nggak terlalu repot dan nanti pada saat menganalisis pun jadi lebih gampang. Jadi mulai ngarapiin dari SKU-nya sih. Bikin sistem mengkodifikasi SKU itu PR pertamanya berarti Siap-siap. gitu. Kan barcode tuh sebenarnya bebas kita mau bikin apa kan ya. Kalau saya bikin sintaksnya sendiri tuh. Misalkan Tia kalau kerudung ada kodenya, terus size ada kodenya, nanti warna ada kodenya gitu. SKU itu untuk inventory dagangan. Iya buat inventory dagangan benar. Karena ini sudah ada pesan bahwa waktu sudah sangat mepet. Iya betul. Nah, kita nih masih ada satu lagi kuis, kuis nih masih ada 3 hadiah yang buat kuis karena tadi kan ada 5 hadiah dari Zoya, terus ada 2 dari Teh Madela, tadi Jafra, Jafra yang dimana gue aja kalau mau beli Jafra tuh mikir-mikirnya panjang gitu. Nah, bukanya ini ya. Ini saya share ini mungkin bisa di sini kali ya. Nggak, kalau itu untuk admin ya, untuk play kuisnya kalau nggak salah pakai klik ini aja nih, quizthis.com/join, terus langsung masukin kode si kuisnya. Bukan ini ya? Kode si Beda ya? kuisnya ini. Kalau yang itu untuk adminnya deh kalau nggak salah. Oh, berarti saya tutup dulu, gue salah. Silahkan dibuka di chat box aja. Kita kasih waktu. Pertanyaannya berapa banyak sih? Cuman 5. Cuman 5 kan, 5 menit aja ya. 5 menit ya, 5 menit. Jadi kita selesainya nanti 11.35 pas lah ya, gitu. Pas lewat gitu. Ini kodenya dimasukin ke situ gitu. Jadi ini ya, coba aku share screen. Share mana? Emang bisa jadi ininya nggak sih? Bisa jadi aku agak gaptek. Ini baru pertama kali bikin begini. Aku belum pernah pakai Quizizz. Mari kita lihat. Tadi nyoba pakai Kahoot soalnya ternyata kalau Kahoot yang gratisan cuma bisa 10. Nah, ini 7253753 ini masukin ke quizizz.com join itu, terus udah gitu langsung klik join gitu. Setahu aku mah langsung terus nanti Cuman gitu aja jawab ya. pertanyaan. Nah, jangan lupa tulisnya nama, spasi angkatan lah kalau ada TL 2003 misalnya. Dia mau jawab pakai nama saya juga boleh. Siapa tahu gue dapat hadiah gitu. Terus klik start. Nanti bisa dilihat. Nah, yang seru ini kalau bisa di-share screen-nya Kang Falah yang sebagai adminnya. Kan di situ udah dijalanin belum kuisnya? Udah. Dan di situ nanti biasanya kelihatan tuh kayak dashboard-nya, siapa aja yang udah jawab, siapa yang posisinya tertinggi. Coba. Kayak game enggak? Nah, enggak. Ada yang udah berhasil pada join?
Kelihatan nggak Kang Falah di dashboardnya situ? Belum, masih waiting for participant to join. Itu udah tuh, ada yang bilang udah, berarti udah ada yang join belum? Coba. Share screen-nya coba Kadi. Kodenya kayaknya berubah deh Teh Imla. Hah? Barusan saya coba. Nah ini kalau di saya udah ada nih. Pertanyaannya nggak kelihatan. Enggak, itu biasanya nanti di play dulu dari situ kan pertanyaannya. Kayak, udah ada 11 player tuh. Cenah Teh Ica. Taunya dari mana sih? Tuh. Kayaknya kodenya nggak berubah, berarti 753 berapa itu? 7253 start game. Oh iya benar udah ada nih. Saya harus start ya berarti ya? Ya kalau enggak gimana caranya kita ngerjain Jawa? Iya. Ini nunggu sampai berapa maksudnya? Nunggu sampai berapa? Nggak usah, terserah. Oh langsung aja start game. Nah. Oke. Ada nggak? Tuh, udah go, mulai. Enggak. Ini saya adanya di HP. Tuh, contohnya, hitung zakat dari mana? Dari langit. Nih ada tulisan. Kan nggak boleh ngasih tahu jawabannya, gimana sih yang bikin? Coba accept aku dong, Teh Imla. Aku masuk dari HP. Oh, enggak. Jadiin co-host. Recording in progress. Tuh udah kelihatan juga kok siapa yang posisinya tertinggi gitu. Bisa menjawab dan salah semua tuh udah ada Teh Lintang yang paling atas dari tadi. Satu orang boleh menang 2 hadiah nggak sih? Saya lihatnya di mana? Sebenarnya pesertanya sendiri pun bisa lihat kok. Itu Udah, jadi ya? kalau di quizzes tuh ada yang kayak kalau misalnya jawab berapa pertanyaan benar, otomatis nanti poinnya lebih banyak gitu. Pengen live ininya loh, live show ininya. Iya, memang nggak bisa gitu. Biasanya bisa loh. Iya, saya rada gaptek, maaf ya. Maaf juga, aku nggak persiapan yang ini. Saya bisa ketahuan dari Teh Imla, ketahuan siapa yang urutan 1, 2. Karena aku login sebagai peserta juga, jadi di situ bisa kelihatan. Oke. Nah kan ini ada kayak monopoli, jadi kayak suatu saat kita dapat kesempatan memperbaiki kesalahan kita yang jawab, yang kayak gitu loh. Kesalahan juga yang jawab. Gitu. Wah tuh sudah. Aku sih kelihatannya di sini yang poinnya tertinggi Teh Miss Sari ini. Miss Sari ini siapa ya? Yang mengaku namanya Miss Sari, monggo. Teh Sari itu tadi yang Putri Sirpasari. Oh, pas lah ya gitu. Tuh Miss Sari. Ini Teh Lintang tuh. Maaf, habis ada telepon. Sari. Teh Sari itu tadi untuk bagi yang udah menang kan ya. Jadi di sini ini tapi Teh Lintang tuh soalnya udah dapet yang tadi penjawab pertanyaan terbaik. Jadinya aku skip. Mohon maaf ya Teh Lintang. Masa menangnya 2 hadiah. Nanti aku kasih hadiah dari aku pribadi. Oke. Jadi ini untuk yang quizzes ini kayaknya udah semua kan ya. Udah semua benar nggak? Kok ini Falah sama Baba ini siapa ini? Saya itu tadi lagi coba-coba. Oke, jadi ini pemenangnya untuk yang kuis ini Miss Sari, ya Teh Sari ya berarti. Terus kita skip Teh Lintang, mohon maaf. Langsung ke Nafisah, terus sama Desieria. Ini nama aslinya siapa ya? Mohon nanti menghubungi ke karena ini yang 3 ini hadiahnya kan dari Zoya. Mohon menghubungi ke mana tadi nomornya? Kedap. Ini 5 besarnya itu kan Misari, Lintang, Nafisa, Desieria sama Teh Erlin ya. Nah, tapi karena Teh Lintang udah dapet pertanyaan untuk penjawab pertanyaan terbaik, terus juga
tadi ada satu lagi Teh Nenden, yang Nenden Fauziah ya tadi, karena datang pertama banget, yeay, yang datang pertama dapat hadiah. Nah, terus yang 3 orang ini aku pilih untuk Misari, Nafisah, dan Desieria, yang 3 ini username-nya. Sedangkan Teh Lintang sama Teh Erlin nanti japri ke aku aja, bisa nggak? Nanti aku kasih hadiah tersendiri. Nah, sekarang tugasnya Kang Falah pilih dua naon penanya terbaik. Udah ya tadi. Penanya terbaik. Soalnya buat yang dapat Jafra dari Teh Medela. Madela, benar. Bisa dilihat. Jadi biar langsung diumumin siapa yang menang. Terima kasih ya semuanya udah pada join. Jangan lupa tadi Teh Lintang sama Teh Erlin japrinya ke aku. Kalau yang lainnya yang udah disebutin sebagai pemenang, Teh Sari, Nafisah, sama Teh Desieria, terus sama Teh Nenden yang datang pertama, dan Teh Lintang yang jawab pertanyaannya udah paling bener lah gitu di awal, itu menghubungi ke nomor, bentar, buat dapat hadiah dari Zoya, terpisah dari voucher ya. Voucher dapat, hadiah juga dapat, mantap. Nih, ini nomornya yang untuk dapat hadiah dari Zoya. Untuk kontak dapat hadiah Meni banyak ya. Terus untuk yang tadi aku janjiin dapat hadiah dari aku, ya Teh Lintang sama Teh Erlin dapat hadiah tambahan dari aku aja deh. Biarpun gak disebutin sponsor gitu ya. Kontak ke aku di screenshot aja dulu sebelum pada keluar dari acaranya. Dan karena ini acaranya sudah wow banget ya. Jam 11 selesainya, ini jam 11.40 kayaknya. Punten ya, ternyata mengomongkan finance banyak dan ini tuh kayak eye opener dulu, pembuka pertama lah ya. Nanti mau belajar lebih lanjutnya boleh, mau tanya ke Kak Fala, mau tanya ke aku, mau tanya, mau diskusi di grup, mau tanya lewat Facebook, monggo gitu ya. Semoga ini bisa membuka wawasan kita terkait finance, bahwa finance tuh ya kita penting untuk mempelajarinya, apalagi kalau kita business owner, minimal ada 3 laporan yang harus kita punya ya tadi, ada laba rugi, neraca, sama cash flow, dan 3-tiganya itu penting untuk diperhatiin. Lalu salah satunya untuk menilai usaha kita bagus atau enggak tuh lihat operating cash flow-nya ya, itu buat keberlangsungan usaha di masa mendatang. Yep. Nah, juga perhatikan rasio-rasio yang untuk UKM kita bisa pakai benchmark dari usaha lain yang udah pada gede-gede, atau kalau ini kan kita di Gajah Mada bisa tanya misalnya Teh Tia atau Teh Dian Jepaf tuh kira-kira di situ profit marginnya berapa biar bisa kita benchmark ya, benar nggak? Ya, kalau ngomongin Benar persen kan nggak ini ya, nggak rahasia lah persentase mah kan. Kalau angkanya mungkin masih malu-malu gitu kan. Itulah kenapa kita pakai rasio, itu tuh biar kita walaupun ada usaha misalnya ya Tia Label, oke, profitnya udah 1,5 miliar per tahun gitu, nggak usah dilihat itu, yang penting kan profit marginnya berapa, jadi disamain gitu. Kita minimal punya benchmark ya buat cita-cita. Terima kasih udah pada datang semua. Saya yang pertanyaan terbaik jadi milih. Iya, makanya tuh kan lupa pertanyaan terbaiknya Jadi bukan terbaik, tapi menurut saya yang paling tadi menarik dan menambah kaya gitu ya tadi. Yang Teh Dian itu yang saya bikin pusing, yang harus buka Excel itu menarik. Sama tadi yang nanya tentang inventory siapa ya? Coba yang lainnya soal inventory apa sih? Inventory turnover. Bukan sih, yang buku tadi Teh. Yang inventory yang buku SKU dan ya. buku itu. Iya itu sebentar. Teh Niki. Ya itu. Niki, ya. Sip itu. Jadi kita sudah dapat 7 orang pemenang plus 2 orang tambahan dari aku. Sekali lagi aku menyampaikan terima kasih udah pada hadir, terus selamat yang pada menang, yang nggak menang juga masih dapat kan itu voucher dari Zoya, bisa dipakai, cantik itu halal katanya, itu tagline-nya, tagline dari Zoya Cosmetics, siapa tahu pada mau beli lipstikan buat di rumah gitu. Enggak.
Setahu aku lipstiknya Zoya bagus-bagus kok. Aku juga mau nyoba, mumpung ada voucher. Gitu. Mumpung ya Ibu-ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pisan Waalaikumsalam untuk warahmatullahi pembicaranya wabarakatuh. Kang